Ini sosok pencetus nama Indonesia dan pergantian namanya dari Hindia, Indonesians, Melayunesia, sampai Indonesia. Nama Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1850 dalam bentuk Indonesians oleh pengamat sosial Inggris George Samuel Windsor Earp. Namun, para ilmuwan Eropa lebih sering menyebutnya dengan Melayunesia. Ada dua orang yang terlibat dalam penciptaan nama Indonesia, yakni George Samuel Windsor Earp dan James Richardson Logan. George Samuel Windsor Earp merupakan seorang etnolog, sedangkan James Richardson Logan adalah seorang sarjana hukum. Earp adalah orang pertama yang menulis sebuah artikel dalam majalah The Journal of Indian Archipelago dan Eastern Asia pada tahun 1850. Dalam majalah tersebut, Earp menulis, The Melayunesian Branch of the Rights. Ia mengusulkan nama Indonesians atau Melayunesian sebagai nama baru bagi penduduk Kepulauan Hindia. Earp ingin menciptakan istilah etnografis untuk menggambarkan cabang ras Polinesia yang mendiami Kepulauan Hindia. Namun, ia menggantinya dengan istilah Melayunesians yang lebih khusus karena ingin memberikan penghormatan kepada orang-orang Melayu yang menjelajah kepulauan tersebut sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, Logan yang menjadi kepala redaksi majalah tersebut berpendapat sedikit berbeda. Logan lebih memilih dan lebih suka dengan istilah Indonesia yang lebih praktis dan singkat daripada istilah panjang Indian Archipelago. Menurut Logan, nama Indonesia akan membantu membedakan wilayah kepulauan tersebut dari wilayah lain secara geografis. Ia juga membagi Indonesia menjadi 4 kawasan geografis terpisah, membentang dari Sumatera hingga Formosa. Penjelasan Logan adalah, wilayah India atau The Whole Indian Region merupakan wilayah daratan yang dibagi dua oleh Teluk Benggala. Di bagian timur yang mendapat pengaruh dari India juga bagian dari keseluruhan wilayah. Logan terus menggunakan kata Indonesia, Indonesian, dan Indonesian dalam arti geografis secara relatif bebas dan tidak eksklusif. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu yang membuat hasil penelitian dan membuat semakin populer istilah Indonesia. Orang Indonesia pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ia mendirikan biro pers di Belanda ketika dalam masa pembuangan di sana dengan nama Indonesia Pers Bureau. Nama Indonesia juga diusulkan oleh seorang mahasiswa Indonesia di Rotterdam, Muhammad Hatta yang kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi. Hatta mengusulkan perubahan nama organisasi pelajar mahasiswa India di negeri Belanda yang didirikan pada tahun 1908 dari Indonesia Vereniging diubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Ia pun merubah majalah organisasinya dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Surat Kabar Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Surat kabar tersebut kemudian didistribusikan kepada kenalan dan kawan-kawan untuk dipakai sebagai propaganda. Pada tahun 1925, nama Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak di luar negeri. Pengakuan ini semakin menguat saat Kongres Kaum Demokrat Internasional di Bierville dekat Paris pada tahun 1926, di mana nama Indonesia diakui sebagai pengganti Les Indes Nederlandse sebagai berdasarkan prinsip bahwa setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Langkah ini memperkuat identitas nasional Indonesia. Pada Kongres Liga Anti-Kolonialisme yang diadakan pada bulan Februari 1927 di Brussels, Perhimpunan Indonesia secara aktif menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan kolonial yang merugikan. Pemakaian nama Indonesia semakin populer pada tahun 1920-an dan akhirnya diproklamirkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.J. Rudolph